teman-teman semuanya, perkenalkan, aku Devina Fitri Rahmania, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Nah, di video kali ini aku akan membahas mengenai apa itu sih perikatan, apa sih itu perikatan. Nah, sebelum kita mengetahui perikatan, eh, kita akan membahas terlebih dahulu pentingnya kita mengetahui perikatan. Nah, perikatan itu penting karena hampir semua hubungan hukum di masyarakat, baik antara individu maupun badan hukum, berawal dari perikatan. Nah, misalnya ketika kita membeli barang di toko, menyewa rumah, meminjam uang, atau bahkan ketika kita merugikan orang lain. Nah, secara otomatis perikatan itu akan timbul yang menimbulkan hak dan kewajiban hukum. Nah, oke, sekarang kita akan membahas tentang apa sih perikatan itu dan apakah perikatan dan perjanjian itu memiliki suatu kesamaan atau suatu perbedaan. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 1233, perikatan lahir karena adanya suatu persetujuan dan suatu undang-undang. Di dalam pasal 13 KUH Perdata disebutkan bahwa suatu persetujuan adalah suatu persetujuan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Nah, suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Jadi, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perikatan adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua pihak atau lebih, di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu. Sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Di dalam pasal 1320 KUH Perdata memiliki syarat-syarat sah suatu perjanjian. Yang pertama, adanya kesepakatan para pihak. Nah, artinya harus ada persetujuan atau kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian. Tidak boleh ada paksaan atau tekanan, melainkan perjanjian harus atas dasar kehendak sendiri. Yang kedua, cakap. Nah, cakap tidaknya seseorang perlu diketahui siapa saja yang menurut hukum tidak cakap atau tidak punya kedudukan hukum untuk membuat perjanjian. Di dalam pasal 1320 KUH Perdata disebutkan orang yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah yang pertama, anak yang belum dewasa, yang kedua, orang yang masih di bawah pengakuan, yang ketiga, perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu. Nah, syarat yang ketiga yaitu suatu hal tertentu. Yang dimaksud suatu hal tertentu di sini dalam syarat perjanjian agar dinyatakan sah adalah objek perjanjian yaitu prestasi. Nah, misalnya memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu seperti yang disebutkan dalam pasal 1234 KUH Perdata. Nah, singkatnya, prestasi ini sendiri adalah apa yang jadi kewajiban debitur dan apa yang jadi hak kreditur dalam suatu perjanjian. Yang keempat adalah sebab yang halal. Makna suatu sebab yang halal dalam konteks ini keterkaitan dengan isi perjanjiannya atau tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak yang terlibat. Nah, isi dari suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang kesusilaan maupun ketertiban umum. Hal tersebut sebagaimana ditentukan pada pasal 1337 KUH Perdata yang menerangkan bahwa suatu sebab adalah terlarang jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum. Nah, yang selanjutnya aku akan membahas beberapa unsur di dalam perikatan. Nah, di dalam perikatan itu memiliki beberapa unsur. Yang pertama, ada suatu hubungan hukum. Nah, artinya bentuk hubungan hukum yang menimbulkan akibat hukum. Yang kedua, ada kekayaan atau bersifat harta kekayaan, yang artinya hubungan yang terjalin antara para pihak tersebut yang berorientasi pada harta kekayaan. Yang ketiga, adanya pihak-pihak. Nah, maksudnya dalam hubungan hukum melibatkan pihak-pihak sebagai subjek hukum. Pihak yang dimaksud adalah pihak yang berhak atas sesuatu atau bisa disebut sebagai kreditur, dan pihak yang berkewajiban melaksanakan atas sesuatu bisa disebut sebagai debitur.
Yang keempat, ada prestasi yang harus dipenuhi. Apa sih itu prestasi? Nah, prestasi ialah isi perjanjian atau kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan atau perjanjian. Apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya, maka ia dapat dikatakan wan prestasi. Apa sih wan prestasi itu? Nah, wan prestasi adalah kondisi ketika salah satu pihak dalam sebuah perjanjian gagal memenuhi kewajiban atau janji yang telah disepakati dalam kontrak. Pihak yang dirugikan akibat dari wan prestasi dapat menuntut pemenuhan kewajiban, ganti rugi, atau pembatalan perjanjian ke pengadilan. Nah, menurut pasal 1234 KUH Perdata ada 3 jenis prestasi. Yang pertama memberikan sesuatu, kedua berbuat sesuatu, yang ketiga tidak berbuat sesuatu. Nah, selain itu, perikatan juga memiliki beberapa asas-asas. Nah, asas-asas dalam hukum perikatan, yang pertama ada asas konsensualisme. Nah, asas konsensualisme adalah prinsip dalam hukum perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian yang sah lahir hanya berdasarkan kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri, bukan karena adanya formalitas tertentu. Nah, ini tuh berarti cukup dengan adanya kehendak dan kata sepakat antara para pihak yang terlibat. Nah, maka perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat secara hukum. Nah, yang sebagaimana tercermin dalam syarat sahnya perjanjian di pasal 1320 KUH Perdata. Nah, yang kedua ada asas kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak yang tersirat dalam pasal 1338 KUH Perdata yang menerangkan bahwa semua persetujuan atau perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang dan berlaku bagi mereka yang membuatnya. Nah, persetujuan itu dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Nah, persetujuan harus dilaksanakan dengan itikat baik. Yang kedua, yang ketiga ada asas pacta sunt servanda. Asas pacta sunt servanda adalah prinsip dasar dalam hukum kontrak yang berarti perjanjian harus ditepati atau kesepakatan harus dihormati. Nah, asas ini tuh menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah harus mengikat para pihak yang membuatnya, sehingga harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan tidak boleh dilanggar begitu saja. Yang keempat ada asas itikat baik. Nah, itikat baik di sini tuh bermakna melaksanakan perjanjian dengan maksud atau itikat yang baik. Contohnya, kejujuran saat membuat kontrak, kejujuran dalam proses negosiasi, dan misalnya para pihak tidak melakukan penipuan terhadap pihak lainnya dalam rangka mencapai kesepakatan terhadap suatu hal. Dan yang kelima ada asas kepribadian. Nah, asas hukum perdata ini berada di dalam pasal 1315 KUH Perdata yang menerangkan bahwa pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan pengikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Dan yang kedua ada pada pasal 1340 KUH Perdata yang menerangkan bahwa persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Nah, persetujuan ini tidak dapat merugikan pihak ketiga. Dan persetujuan juga tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan. Nah, materi selanjutnya aku akan bahas tentang jenis-jenis dari perikatan. Yang pertama ada perikatan murni. Nah, suatu perikatan dikatakan perikatan murni apabila pihak yang terkait hanya satu orang dan sesuatu yang dapat dibentuk hanya satu prestasi. Nah, perikatan ini dapat dilakukan atau dapat terjadi seketika, misalnya dalam hal jual beli di pasar. Nah, yang perikatannya terjadi seketika. Contohnya, ketika A membeli buku pada B dengan harga 5.000 dan pada saat itu A membayar uangnya dan B langsung menyerahkan bukunya. Nah, di sini kewajiban A untuk membayar dan kewajiban B untuk menyerahkan barang tanpa harus menunggu syarat atau tenggat waktu. Yang kedua ada perikatan bersyarat. Perikatan yang lahirnya maupun berakhirnya digantungkan pada suatu peristiwa yang belum tentu akan terjadi. Menurut pasal 1261 KUH Perdata,
perikatan bersyarat ini dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama syarat tangguh. Perikatan yang lahirnya digantungkan kepada terjadinya peristiwa itu. Artinya, apabila syarat tersebut dipenuhi, maka perikatannya menjadi berlaku. Contohnya, A berjanji kepada B ketika ia lulus sarjana, A akan memberikan sepeda motornya kepada B. Yang kedua, ada syarat batal. Suatu perikatan yang sudah ada yang berakhirnya digantungkan kepada suatu peristiwa tertentu. Artinya, apabila syarat tersebut terjadi, maka perikatannya menjadi putus dan batal. Nah, contohnya, A akan menyewakan rumahnya kepada B dengan ketentuan tidak dipergunakan sebagai gudang. Nah, jika B menggunakan rumah tersebut untuk gudang, maka syarat itu telah terpenuhi dan perikatan menjadi putus atau batal. Dan terjadilah pemulihan dalam keadaan semula seperti tidak pernah terjadi perikatan. Yang kelima, ada perikatan tanggung-menanggung. Nah, perikatan ini itu perikatan di mana debitur atau kreditur terdiri dari beberapa orang dengan dipenuhinya seluruh prestasi oleh salah seorang debitur kepada kreditur. Maka perikatannya menjadi hapus. Yang keenam, ada perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi sesuai dengan pasal 1296 KUH Perdata. Nah, suatu perjanjian dikatakan tidak dapat dibagi dilihat dari sifat prestasi atau maksud prestasi. Nah, untuk sifatnya prestasi ini misalnya kewajiban untuk menyerahkan mobil, sedangkan dari maksud prestasi tersebut misalnya membangun sebuah rumah. Nah, kedua-duanya prestasi ini tidak dapat dibagi-bagi dalam perikatan. Yang dapat dibagi misalnya A dan B sama-sama meminjam uang sebanyak 2 juta rupiah. Nah, untuk mengembalikannya mereka bisa membaginya sama-sama membayar 1 juta rupiah. Yang ketujuh, ada perikatan dengan ancaman hukuman. Perikatan ini itu dimana ditentukan bahwa debitur akan dikenakan suatu hukuman apabila ia tidak melaksanakan perikatan. Akan ada sanksi atau denda. Yang kedelapan, ada perikatan generik dan perikatan spesifik. Nah, perikatan generik ini tuh perikatan yang dimana objeknya hanya ditentukan jenis dan jumlah barang yang harus diserahkan kepada debitur diserahkan debitur kepada kreditur. Nah, misalnya penyerahan beras sebanyak 10 kg. Nah, sedangkan perikatan spesifik itu perikatan yang dimana objeknya ditentukan secara terinci sehingga tampak ciri-ciri khususnya. Misalnya debitur diwajibkan untuk menyerahkan beras 10 kg dari kota Semarang dengan kualitas nomor 1. Dan yang kesembilan, ada perikatan perdata dan perikatan alami. Perikatan perdata ini perikatan yang dimana pemenuhan utangnya dapat dituntut pelaksanaannya di muka pengadilan. Sedangkan perikatan alami yaitu perikatan yang dimana pemenuhan utangnya tidak dapat dituntut pelaksanaannya di muka pengadilan. Contohnya, nah, utang yang timbul dari perjudian atau membayar bunga yang tidak diperjanjikan. Nah, setelah kita mengetahui jenis-jenis perikatan, di sini aku akan menjelaskan tentang hapusnya perikatan. Nah, hapusnya perikatan yang timbul dari persetujuan maupun dari undang-undang telah diatur dalam bab 4 buku 3 pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang macam-macam penghapusan. Nah, dapat melalui yang pertama ada pembayaran. Pembayaran itu adalah pelunasan utang oleh debitur kepada kreditur dalam bentuk uang maupun barang. Nah, pihak yang harus melakukan pembayaran adalah yang pertama orang yang berhutang atau debitur yang berkepentingan langsung atau sebagai penanggung utang. Yang kedua, ada pihak ketiga yang tidak mempunyai kepentingan dalam melakukan pembayaran. Dapat bertindak atas nama si berutang atau atas nama sendiri. Adapun pihak-pihak yang berhak menerima pembayaran yaitu kreditur, orang yang menerima kuasa dari kreditur, orang yang ditunjuk atau dikuasakan oleh hakim atau undang-undang untuk menerima pembayaran tersebut. Dan yang kedua, ada penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan. Nah, penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan itu telah diatur dalam pasal 14.404 sampai dengan pasal 1412 KUH Perdata.
Jika kreditur menolak pembayaran, maka debitur dapat melakukan penawaran pembayaran tunai atas apa yang harus dibayarnya. Dan jika kreditur menolak, maka debitur dapat menitipkan uang atau barangnya kepada pengadilan. Nah, penawaran pembayaran yang diikuti dengan penitipan atau dapat membebaskan debitur dan berlaku sebagai pembayaran. Nah, pembebasan tersebut itu mengakibatkan debitur dapat menolak tuntutan pemenuhan prestasi atau ganti rugi atau pembatalan persetujuan timbal balik dari kreditur dengan mengemukakan adanya penawaran. Yang kedua, sejak hari penitipan debitur tidak lagi berutang hingga tidak lagi berutang bunga. Yang ketiga, kreditur menanggung resiko atas barangnya sejak penitipan. Yang keempat, debitur dapat menuntut prestasi kepada kreditur dalam persetujuan timbal balik. Nah, yang ketiga dari hapusnya perikatan itu ada pembaruan utang atau novasi. Pembaruan utang atau novasi ini adalah suatu persetujuan yang menyebabkan hapusnya suatu perikatan, dan pada saat yang bersamaan akan timbul perikatan lainnya yang ditempatkan sebagai pengganti perikatan semula atau perjanjian yang menggantikan perikatan yang lama dengan perikatan yang baru. Terus pembaruan utang atau novasi ini terbagi atas 3 macam, yaitu yang pertama ada novasi objektif atau pembaruan utang objektif, yaitu perikatan yang sudah ada diganti dengan perikatan lain atau dengan perikatan utang yang baru. Nah, narasi objektif ini sudah diatur dalam pasal 1413 ayat 1 KUH Perdata. Novasi objektif dapat terjadi dengan mengganti isi dari perikatan. Penggantian perikatan terjadi jika kewajiban debitur atas suatu prestasi diganti oleh prestasi lain dan mengubah sebab dari suatu perikatan. Misalnya, ganti kerugian yang disebabkan perbuatan melawan hukum diubah menjadi utang piutang. Yang kedua ada novasi subjektif pasif. Nah, ini tuh sudah diatur pada pasal 1413 ayat 2 KUH Perdata, yaitu penggantian pihak diatur dengan debitur lain. Nah, novasi subjektif pasif ini dilakukan dengan cara ex promisio, yaitu debitur semula diganti oleh debitur baru sebagai pengganti debitur lama yang terjadi antara persetujuan 3 pihak, yaitu pihak kreditur debitur lama dan debitur baru. Nah, yang ketiga ada penjumpaan utang dan kompensasi. Hapusnya perikatan karena penjumpaan utang atau kompensasi ini telah diatur dalam pasal 1425 sampai dengan 1435 KUH Perdata. Penjumpaan utang merupakan salah satu cara hapusnya perikatan disebabkan oleh keadaan yang dimana 2 orang masing-masing adalah debitur satu dengan lainnya. Supaya utang itu dapat diperjumpakan, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi menurut pasal 1427 KUH Perdata, yaitu yang pertama tentunya berupa 2 utang, yang keduanya berpokok sejumlah uang atau sejumlah barang yang dapat dihabiskan dari jenis yang sama. Yang kedua, utang itu dapat ditetapkan jumlahnya serta dapat ditagih seketika. Yang kelima, pencampuran utang. Pencampuran utang diatur dalam pasal 1436 dan 1437 KUH Perdata. Pencampuran utang itu disebut juga dengan confusio, adalah pencampuran yang kedudukan sebagai orang yang berutang dengan kedudukan sebagai kreditur menjadi satu. Nah, misalnya kreditur meninggal dunia sehingga debitur satu-satunya sebagai ahli waris dan dalam satu wasiat ditunjuk sebagai waris tunggal oleh kreditur. Yang keenam ada pembebasan utang. Nah, pembebasan utang sendiri ini telah diatur pada pasal 1438 sampai dengan 1443 KUH Perdata. Nah, pembebasan utang ini adalah suatu perbuatan hukum kreditur melepaskan dengan sukarela haknya dan debitur dari segala kewajibannya. Nah, pembebasan utang dari kreditur
tidak tidak boleh dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan sesuai yang tercantum pada pasal 1438 KUH Perdata. Nah, pada umumnya ada dua cara terjadinya pembebasan utang, yaitu yang pertama cuma-cuma atau sebagai hadiah, kayak cuman ngasih hadiah gitu. Yang kedua sebagai prestasi dari pihak debitur. Nah, yang artinya ini prestasi lain selain prestasi yang berutang. Pembebasan ini didasarkan atas persetujuan atau perjanjian. Nah, yang ketujuh ada musnahnya barang yang terutang. Nah, pengaturan ini tuh sudah diatur atau terdapat dalam pasal 1444 dan pasal 1445 KUH Perdata. Nah, jika barang tertentu yang menjadi objek dari perjanjian musnah tak lagi dapat diperdagangkan atau hilang sedemikian rupa sehingga sama sekali tak diketahui apakah barang itu masih ada, maka hapuslah perikatannya asal barang tadi musnah atau hilang di luar kesalahan berutang dari sebelumnya ia lalai menyerahkannya, maka hapuslah perikatannya. Contohnya dalam persetujuan atau perjanjian tukar menukar, jika bendanya musnah karena keadaan memaksa atau biasa yang disebut overmah, persetujuannya menjadi gugur. Yang ke-8 ada subrogasi. Nah, subrogasi sendiri ini adalah penggantian kedudukan kreditur oleh pihak ketiga dalam perjanjian sebagai akibat pembayaran oleh pihak ketiga atas utang debitur kepada kreditur. Nah, tujuan subrogasi ini adalah untuk memperkuat posisi pihak ketiga yang telah melunasi utang debitur atau meminjamkan uang kepada debitur. Yang ke-9 ada pembatalan. Pembatalan ini telah diatur dalam pasal 1446 sampai dengan 1456 KUH Perdata. Nah, perjanjian-perjanjian yang dapat diminta pembatalan itu karena tidak dapat memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat-syarat sahnya perjanjian. Nah, hal-hal yang menyebabkan terjadinya pembatalan perikatan adalah yang pertama tentunya adanya perjanjian yang dibuat oleh orang-orang yang belum dewasa dan berada di bawah pengampuan. Yang kedua, tidak mengindahkan bentuk perjanjian yang dipersyaratkan oleh undang-undang. Dan yang ketiga, adanya cacat kehendak yang disebabkan oleh kehilafan, paksaan, dan penipuan. Nah, yang ke-10 ini ada berlakunya suatu syarat batal perikatan. Perikatan bersyarat adalah suatu perikatan yang nasibnya digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan masih belum tentu akan terjadi, baik dengan menangguhkan lahirnya perikatan hingga terjadinya peristiwa tadi atau dengan membatalkan perikatan jika tidak terjadinya peristiwa tersebut. Nah, dalam hal yang pertama, perikatan itu dilahirkan terjadinya hanya apabila peristiwa yang dimaksud itu terjadi. Dalam hal yang kedua, suatu perikatan yang sudah dilahirkan justru akan berakhir atau dibatalkan apabila peristiwa yang dimaksud itu terjadi. Pada pasal 1265 KUH Perdata, suatu syarat batal adalah suatu syarat yang apabila terpenuhi atau terjadi dapat menghentikan perjanjiannya dan membawa segala sesuatu kembali dalam keadaan semula, seolah-olah itu tidak pernah ada suatu perjanjian. Nah, dengan demikian tuh maka syarat itu mewajibkan si berutang untuk mengembalikan apa yang telah diterimanya apabila peristiwa yang dimaksudkan tersebut terjadi. Nah, yang terakhir dari hapusnya perikatan atau yang ke-11 ada daluarsa. Nah, daluarsa ini sendiri itu atau bisa disebut lewat waktu. Lewat waktu ini dibedakan atas dua macam, yaitu lewat waktu untuk memperoleh hak milik dan lewat waktu untuk dibebaskan dari suatu tuntutan. Pada dasarnya, perjanjian dapat diminta pembatalan oleh salah satu pihak yang dirugikan apabila yang pertama tidak cakap hukum, dalam membuat perjanjian. Yang kedua, perjanjian bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Yang ketiga, perjanjian tersebut itu dibuat karena kehilafan, karena paksaan, penipuan yang diatur dalam 1321 KUH Perdata. Nah, dalam pasal 1266 KUH Perdata juga terdapat 3 syarat pembatalan suatu perjanjian. Yang pertama, perjanjian itu harus bersifat timbal balik. Dan yang kedua, pembatalan harus dilakukan di muka hakim. Dan yang ketiga, adanya wan prestasi.